Kita buka Roma 8 ayat 1. Ada janji yang luar biasa dari Tuhan kita, sungguh ajaib. Roma 8 ayat 1. Demikianlah, kapan? Sekarang. Sekarang itu kapan? Kalau baca besok? Sekarang, salah. Ini hebatnya Alkitab itu. Alkitab ini up to date waktunya, katakan amin. Selalu bicara hari ini, sekarang. Jadi saya tanya lagi, kalau kita baca ini besok, bunyinya apa? Kita baca tahun depan, bunyinya apa? Berarti firman ini berlaku setiap hari. Ini yang luar biasa. Nah, bagi kita yang dari luar, tamu-tamu yang pakai peneng ini, dengerin ya, jangan merasa sombong dulu. Dan demikianlah sekarang. Jadi kita mau baca kapan saja firman ini, tetap sekarang berlakunya. Selalu hari ini. Ada apa dengan sekarang? Perhatikan. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kok enggak semangat? Maka itu dengan masih di luar yang pakai bed nama ini dengar. Belum tentu kita yang bebas di luar itu bebas betul. Sebab menurut firman ini, yang tidak ada hukuman, yang bebas dari hukuman adalah orang yang di dalam Kristus Yesus. Kok nggak amin lagi? Maka itu walaupun kita di luar tidak dihukum, tapi kalau kita tidak dalam Kristus Yesus, walaupun kita Kristen, berarti kita orang hukuman. Maka itu saudara di dalam, walaupun vonis saudara sedang berlangsung, belum selesai, katakan kepada setan, katakan kepada diri sendiri, bahwa saudara kalau di dalam Kristus, saudara tidak dalam hukuman lagi. Amin. Yesus Tuhan sudah membebaskan. Nah, inilah bedanya orang yang percaya Tuhan Yesus dan yang tidak. Ada beberapa saudara kita yang ikut hari ini itu pertama kali pelayanan ke rutan atau seperti ini. Nah, saya tadi bilang pada beberapa mereka, dengar, inilah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Apa itu? Pengampunan. Itu selalu tersedia. Betul saudara? Selalu tersedia pengampunan itu. Nah, di sini kita menemukan tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang hatinya seperti Papa di surga, selalu mengampuni. Nah, kata mengampuni saudara, itu artinya luas, artinya hebat sekali, pemulihan total. Nah, selalu ada dua macam orang yang masuk ke dalam tempat ini. Ya, selalu ada dua macam orang. Yang pertama karena memang salah kita, yang kedua itu karena fitnah atau karena orang lain. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara dari dua kelompok ini. Kalau itu karena salah kita, terimalah dan percayalah, pengampunan tetap tersedia kalau kita bertobat. Nah, bagi yang masuk ke sini karena orang lain, jangan nambahi dosa dengan dosa. Mengerti maksudnya? Saya percaya kalau kita nggak salah, lalu dituduh salah, yang berbuat salah malah yang bebas. Itulah hukum manusia yang nggak pernah adil. Jangan saudara menambahi dosa. Sudah masuk ke sini, walaupun nggak bersalah, jangan dendam. Betul? Ampuni orang yang memfitnah saudara. Nah, untuk itu belajar dari hidup saudara kita Yusuf. Masih ingat Yusuf di Mesir? Dia dipenjara seumur hidup tanpa diadili. Itu kejam sekali. Kalau toh salah ataupun nggak salah, kalau masih ada pengadilan, kan masih bisa argumentasi, masih bisa naik banding. Ini nggak dikasih kesempatan. Pokoknya salah dan vonisnya seumur hidup. Bayangkan, seharusnya dia bisa nyumpai istri Potifar itu. Kalau Yusuf orang Surabaya pasti ngomong gini, madar kon sambil beledek kon ya. Kalau Yusuf orang Surabaya. Yusuf tidak pernah marah, itu yang luar biasa. Maka itu Tuhan perhitungkan. Sekalipun gak pernah diadili, sekalipun gak pernah dapat kesempatan
untuk menyatakan pembelaan. Yesus Tuhan yang bela. Jadi yang termasuk kelompok kedua tadi, jangan dosa ditambahi dosa. Terimalah anugerah Tuhan, keadilan tetap keadilan. Amin. Keadilan tetap keadilan. Dan hanya Tuhan kita, kalau menyebut adil, itu pasti Bapa di surga. Tidak ada hakim manapun di dunia bisa adil. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia bisa tahu isi hati manusia. Maka itu gak ada pengadilan yang adil di dunia, karena gak ada yang orang tahu isi hati manusia. Hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Nah, yang tahu isi hati manusia itu yang akan berurusan dengan pengadilan dunia ini. Jadi seberat apapun vonis yang saudara sudah terima, nyatakan hati ini benar di hadapan Tuhan, karena Dia yang bisa memeriksa, maka keputusan manusia bisa diubah. Percayalah itu. Kapan dan bagaimananya, jangan pernah menggunakan kekuatan sendiri. Tunggu biar cara Tuhan sendiri yang membebaskan. Kita kenal saudara kita Paulus. Dia nggak pernah salah secara hukum manusia. Dia memang dianggap salah oleh kelompok agama Yahudi dan berapa kepala pemerintahan karena dia menginjil. Kalau kita melihat, lebih daripada 50% hidupnya setelah dia jadi hamba Tuhan, justru dia masuk penjara. 14 kitab yang dia tulis sebagai firman Tuhan untuk kita sampai hari ini, dari kitab Roma sampai kitab Ibrani, itu tulisan Paulus. 14 kalau dihitung. Matius sampai Wahyu itu 27 kitab. Berarti Paulus menulis lebih daripada separuh perjanjian baru, dan menjadi firman yang kita punya sampai hari ini. Termasuk Roma 8 yang baru kita baca, itu tulisan Paulus. Dan saudara harus tahu, 80% dari 14 kitab itu dia tulis dalam penjara. Dia gak pernah marah kepada Tuhan. Dia gak pernah maki-maki dan kecewa dengan Tuhan. Dia gak pernah berkata, Tuhan kenapa setelah aku melayani Tuhan, Tuhan biarkan aku begini? Mana keadilanmu? Tidak. Justru dalam penjara itu dia punya banyak waktu untuk merenungkan kasih Tuhan. Maka kalau saya balik dengan kalimat yang tidak enak, seandainya Paulus tidak pernah masuk dalam penjara, kita nggak punya firman sehebat itu sampai hari ini dari Tuhan kita. Amin. Maka itu kesaksian suara-suara tadi, justru selama di sini saudara jumpa Tuhan. Maka itu betul, Pak Bambang tadi berkata ini sekolah, dan saudara berkata ini memang sekolah kehidupan, dan itu luar biasa. Maka itu maaf saya pakai kata ini, jangan tersinggung. Nikmatilah mumpung dapat kesempatan di sini. Lo boleh nggak saya ngomong seperti itu? Nikmati supaya Tuhan menyelesaikan sekolahnya untuk kita masing-masing. Tapi jangan senyum-senyum dari luar ya. Awas kamu, nggak mau bertobat nanti. Tuhan gampang, tinggal dicodek plung gitu. Maka itu dalam hidup ini saudara, kalau kita mau percaya pada kedaulatan Tuhan, Bapa kita itu sempurna kasihnya. Ingat, satu-satunya pribadi di dunia ini, tanya kepada siapa saja, baca bukunya siapa saja, satu-satunya pribadi di dunia ini yang pernah menghitung rambut di kepala kita cuma Bapa di surga. Bukan karena dia nganggur menghitungi rambut, bukan. Itu menunjukkan betapa dia teliti tentang kita. Betul tidak? Enggak ada program komputer atau mesin buatan pabrik mana saja, yaitu mesin untuk ngitung rambut, saudara. Betul tidak? Ngapain? Maka itu sampai Papa berkata, satu helai ini gugur, dia tahu. Bu Endra ini teman sekolah saya dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMA, kami satu kelas terus. Ya, teman-teman banyak yang sering ketemu. Nah, terus tadi di mobil dia mengasih Nil kok rambutmu bantai Nil, dia bilang begitu. Gak apa-apa, habis pun Tuhan tahu kok. Betul tidak? Nah, berapa orang bilang coba nggak usah, saya bilang begitu. Istri saya juga cinta saya walaupun saya begini kok. Seharusnya dia itu ikut hari ini, saudara. Cuma tadi pagi kami sampai 2:30 kami baru tidur karena kami ada urusan dengan beberapa orang. Ya udah,
Terus istri saya bilang, "Duh, saya nggak kuat kalau besok pagi." Jadi Dante langsung ke Juanda, karena kami langsung mau ke Jakarta untuk pemberkatan pernikahan. Saudara bayangkan, kalau satu helai rambut saja surga urus. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Sangat teliti atas hidup kita. Saya mau buktikan lagi, supaya seandainya ada di antara kita hari ini yang merasa Tuhan gak sayang aku, Tuhan gak adil, dengarkan. Siapa pernah dengar kata forensik? Tahu bukan? Ya. Dokter forensik, kriminal, polisi kriminal bagian forensik itu artinya dokter dan polisi yang menyelidiki mayat-mayat yang tidak tahu identitasnya. Saudara dengarkan ini. Kalau zaman berapa puluh tahun yang lalu, orang hanya lihat sidik jari. Waktu ilmu kedokteran, ilmu forensik belum maju seperti sekarang. Tapi para penjahat tahu, untuk nggak ketahuan identitas, dirusak sidik jari itu. Terus bingung mau cari dari mana data itu. Nah akhirnya, apalagi yang bisa diketahui dari setiap orang? Rambut, sudah. Ternyata rambut manusia sedunia ini yang sekarang hidup jumlahnya 7 miliar. Jadi 7.000 juta. Yang sudah mati berapa lagi? Yang mau lahir nanti berapa lagi? Hebat nggak Papa di surga? Komposisi kimia rambut kita nggak ada yang sama sedunia, saudara. Kagum nggak itu? Lalu gigi, ya bentuk gigi kita, letak gigi kita, itu sedunia nggak ada yang sama. Apa Tuhan nganggur? Betul nggak? Cuma bentuk gigi saja, nggak ada yang sama sedunia. DNA juga sama. Nah, kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Untuk menunjukkan bahwa Papa kita teliti terhadap kita masing-masing. Satu-satu orang itu beda semua. Dan hanya Tuhan yang tahu tentang kepribadian kita. Itu sebabnya jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Dia tahu semuanya. Kita nggak usah ngajari Tuhan. Katakan amin. Kita nggak usah ngajari Tuhan. Sekarang makin canggih lagi yang sudah membuat KTP elektronik. Nah, retina mata kita sedunia nggak ada yang sama. Hebat nggak Tuhan itu? Coba kalau saudara pernah buat sesuatu, entah makanan atau kue atau baju atau karya tangan apa, sulit untuk buat cari membedakan itu. Betul tidak? Supaya tahu yang ini tahun keberapa, dibuat ini nomor berapa. Tapi surga nggak pernah kesulitan, karena Papa kita membuat kita itu sempurna. Maka itu hanya ada satu kunci untuk kita bisa menikmati semua kebaikan Bapa di surga. Kunci itu adalah menyerah. Amin. Menyerah. Kira-kira gini, kalau saudara datang ke dokter karena saudara sakit lalu periksa, begitu masuk ruang dokter yang banyak ngomong saudara, dokternya kira-kira gimana? Dokternya kira-kira gimana? Enggak, kok dengar enggak mau dok. Kamu cari dokter lain aja. Artinya apa? Berarti pasien itu ngajari dokternya. Dia ngomong terus. Loh, betul atau tidak, saudara? Maka itu kalau doa nggak usah kebanyakan ngomong. Tuhan tahu semua kok. Udah lebih baik nyerah sudah. Oh enggak, amin. Siapa lebih pintar? Tuhan kok diajari. Kalau dia tahu kita menyerah, maka proses itu lebih cepat selesai. Amin. Maka itu kenapa Tuhan Yesus dikatakan dalam Yesaya 53 seperti domba bisu waktu digunting. Karena dia nggak ngomel, dia nggak melawan, dia nggak berontak. Terserah dah. Kalau gunting bulu domba, saudara, itu cepat kuat. Dombanya diwolak-walik, jadi jungkir, diapakan. Ya biasanya domba-domba yang nakal, itu bengok-bengok, teriak-teriak. Tapi Yesus itu domba bisu. Yesaya 53. Nanti baca di kamar masing-masing. Dia tidak pernah memberontak, dia diam. Maka itu maaf, kalau ada di antara kita yang sampai hari ini masih bertanya, kenapa Tuhan, kenapa? Kenapa? Makin banyak saudara bertanya kenapa, makin lama proses itu. Lebih baik diam dulu, biar Tuhan yang bekerja. 2 hari yang lalu, ternyata ada teman saya dari Amsterdam, dia dulu di Manado.
Dia menikah dengan orang Yahudi. Nah, suaminya ini punya perusahaan pengasah berlian di Amsterdam. Datang 2 hari yang lalu, dikarenakan ternyata suaminya juga jadi seorang pengkhotbah, ternyata pernah khotbah di Surabaya juga. Nah, bagaimana mereka cerita tentang berlian-berlian itu? Makin banyak sudutnya, makin mahal nggak? Nah, yang luar biasa, yang berlian kecil-kecil, saudara, itu pun bisa digosok. Terus saya tanya, megangnya kayak apa? Lebih kecil dari beras, lebih kecil lagi, separuhnya beras kan segede, tapi bisa digosok. Nah, waktu dia cerita itu saya belajar, seperti itu tangan Tuhan menggosok hidup kita. Kok nggak ada yang ngamen? Mau jadi beling atau berlian? Kalau beling di got banyak, di tempat sampah banyak. Kalau berlian lain lagi, harus dipoles, digosok. Bayangkan kalau berlian itu bisa ngomong, kira-kira jerit pakai bahasa apa itu berlian itu? Kalau dia bisa ngomong itu digosok, dipoles, tapi dia diam. Jadi beberapa saudara, maaf saya berkata lagi, kalau saudara ditawari teman, oh cari koneksi sana, oh siapkan duit sekian, itu ada pengacara hebat, itu ada begini. Saya katakan lebih baik diam dulu. Zaman sekarang pakai koneksi, pakai orang, gak bayar, gak ada yang mau, betul? Nah, daripada bayar keluarga lebih berat lagi, percayalah, keadilan Tuhan itu yang paling tepat kita tunggu. Amin. Jangan dendam, jangan dendam kepada siapapun yang mencelakakan kita, jangan dendam. Karena Tuhan itu sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa. Ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 18. Udah, 2 Korintus 5 ayat 18. Udah. Dan semuanya ini dari Tuhan, dari Bapa di surga, yang dengan perantaraan Kristus telah, bukan akan, amin, telah apa? Ayo, telah apa? Mendamaikan siapa? Kita itu siapa? Saya. Mendamaikan kita dengan dirinya, dengan Bapa di surga, yang telah mempercayakan dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, tahun 70-an saya mendapat pewahyuan ayat 18 ini, dan saya begitu terharu. Dengarkan. Kalau kita baca, Bapa di surga telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh perantaraan Kristus Yesus. Berarti dia mendamaikan kita waktu Yesus apa? Mati di kayu salib. Nah, dengar, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita di mana? Lo yang jawab, kita di mana? Belum lahir. Bahkan kongco kita aja belum lahir, kakek buyut kita aja belum lahir. Nah, saudara dengarkan, berarti kita ini kapan didamaikan, diampuni? Sejak kita belum lahir. Maka itu saya mengajar kepada banyak orang, ampunilah saudaramu ketika dia belum berbuat salah kepada kamu. Betul tidak? Ampunilah orang lain sekalipun kita belum pernah kenal dan tahu orang itu siapa. Ampunilah musuh-musuh itu sekalipun dia belum berbuat jahat kepada kita. Dan ini ayat. Maka kalau kita bisa mengampuni orang, bahkan yang belum pernah kita kenal, ini kan kedengarannya gila. Kok aneh? Jadi yang kamu ampuni siapa? Ya gak tahu, pokoknya aku ngampuni dulu. Amin kan cepat. Nah, tidak ada agama apapun di dunia yang punya pengajaran sehebat ini. Kita ini diampuni sebelum kita berbuat dosa. Bahkan orang tua kita belum lahir, kita sudah diampuni. Maka itu saya berkata lagi, jangan dosa ditambahi dosa. Ampuni, jangan dendam. Kemarin saya ketemu seorang hamba Tuhan, perempuan. Dia pernah masuk penjara kali sosok selama 8 tahun. Yang masukkan penjara suaminya sendiri. Itu terjadi tahun 70-an yang lalu, saudara. Wah, dia sakit hati karena suaminya, mereka bisnis. Memang saya kenal keluarga ini, suami sudah meninggal tapi untung sudah bertobat. Saya kenal keluarga ini. Nah, istri itu memang pintar. Wah, sudahlah, pokoknya kalau bisnis luar biasa.
Nah suaminya kurang begitu. Akhirnya semua nama-nama pakai nama istrinya karena dia yang lebih cekatan lebih. Nah suatu hari kemasukan cek kosong besar-besaran, semuanya pakai semuanya. Kan dia nggak salah nama istrinya kok. Akhirnya ditangkap masuk penjara. Dia kawin lagi dengan orang lain. Bisa bayangkan. Akhirnya dia lari ke negara lain, pindah dari Indonesia dalam keadaan dendam. Wah, dia jadi perempuan yang sadis, karena dia dendamnya itu. Saya pertama kenal dia gara-gara mamanya. Ya, jadi waktu itu mamanya sudah cukup tua, 70-an, saya masih hamba Tuhan, masih muda. Dia bilang, karena si mama ini dengar saya mau ke negara itu, coba kamu cari anaknya tante, begini-begini. Dengar ceritanya merinding juga saya. Ternyata saya sampai negara itu, hamba ini dia sudah bertobat. Wah, kesaksiannya luar biasa. Ini lagi di Surabaya sekarang. Nah, saudara, sekarang Tuhan pakai dia luar biasa. Setelah dia bertobat, dia balik di Indonesia. Dia cari suaminya. Dia minta maaf. Bayangkan, dia minta maaf. Lalu dia ngampuni suaminya. Bayangkan, istri mudanya ini kan ketakutan, madunya ini. Karena dia sudah dengar bagaimana istri pertama, suaminya ini galaknya, datang, wah mau diapakan. Wah berubah, akhirnya bertobat madunya ini juga. Mereka punya anak 3, dengan istri yang kedua ini bertobat semuanya, yang baptis ya mantan istri pertama ini tadi. Bisa bayangkan. Itulah kuasa pengampunan, saudara. Katakan amin. Itulah kuasa pengampunan. Dendam, benci tidak menyelesaikan masalah. Jawab ya atau tidak? Malah merusak. Rusak yang pertama adalah diri orang yang dendam itu. Dendam itu makan ke dalam, bukan? Nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak. Apa-apa dibuat penuh kemarahan. Maka itu untuk apa? Jadi hari ini berita yang penting adalah ampuni. Amin. Ampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Jangan diteruskan dendam itu, nggak ada gunanya. Jangan coba cari-cari pertolongan ini, pertolongan itu, tidak. Apalagi pakai orang-orang pinter, nggak usah. Tunggu Tuhan, karena keadilannya tetap berlaku sampai hari ini. Kalau memang ada kesempatan untuk ngurus PB misalnya dipercepat, kalau itu pintu terbuka, lakukan. Kalau tidak, nggak usah. Karena Papa ada di mana-mana dengan kita. Amin. Itu sebabnya hari ini legakan hati kita dalam segala keadaan. Ingat, ampuni. Kalau setan mulai ganggu dengan kejengkelan, dengan kemarahan karena kelakuan seseorang itu, tetap katakan pada setan, keliru kamu ganggu aku. Aku ngampuni dia kok. Kalau setan tahu kita mengampuni orang itu, setan gak akan balik lagi. Kenapa? Karena percuma ganggu. Nah, itu yang saya belajar dari hidup Yusuf. Saudara cari di perjanjian lama itu nggak sampai 4 orang yang nggak punya catatan dosa sampai mereka mati. Salah satunya adalah Yusuf. Nggak punya catatan dosa. Saya kagum. Kenapa Yusuf nggak punya catatan dosa? Karena dia suka mengampuni. Nah, setan itu selalu muncul itu ya, kata muncul orang Surabaya, selalu membangkitkan kejengkelan, kemarahan. Dari mulai kakak-kakaknya yang fitnah dia, sampai dimasukkan sumur, dijual jadi budak. Enak sedikit, setan gak terima, pakai istri Potifar. Terus penderitaan demi penderitaan dia alami, dengan maksud supaya setan menemukan. Marahlah kamu Yusuf, marahlah. Nah, waktu setan nunggu Yusuf marah itu, yang capek setannya. Kok gak ngamuk-ngamuk hari ini? Jengkel juga tidak. Maka itu setelah sekian kali diuji, dicobai oleh iblis untuk membuat Yusuf jengkel dan dendam, Yusuf tidak termakan. Maka klimaksnya waktu dia divonis seumur hidup dan dia gak benci kepada istri Potifar, maka begini kata setan, ini gak ada ayatnya tapi percayalah. Akhirnya setan begini, sob, mulai sekarang sesuka-sukamu, senjata kami sudah habis. Maka itu sampai hari Yusuf mati, setan gak balik-balik lagi. Jadi kalau ada setan-setan goblok mau ganggu Yusuf, setan pintar berkata, ojo ganggu arekku percuma.
Jadi antara setan masalah memberitahu, percuma kamu ganggu Yusuf. Dia nggak pernah benci, dia nggak pernah dendam. Kira-kira kepada kita setan berani ngomong seperti itu tidak? Loh, saya tanya ini. Kira-kira kepada saudara semua setan berani ngomong gitu tidak? Percuma kamu ganggu yang di Medaeng, nggak ada gunanya. Mereka itu orang hebat, cuma nggak punya dendam kok. Amin. Buatlah setan jengkel, sakit perut, sakit kepala, encok, rematik semuanya gara-gara saudara berkeputusan mau mengampuni. Hidup tanpa dendam itu lega, saudara. Hidup tanpa kemarahan, hidup tanpa kebencian itu lega. Betul? Itu hukum Tuhan. Nanti pulang baca ya Roma 12. Ya, itu ada ayat bagian terakhir. Biar pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Betul? Bukan kita. Maka itu jangan pernah dendam lagi. Itu hak Tuhan, ampuni. Jadi kalau masih ada yang dendam, selesai kebaktian ini, saudara cepat tulis surat atau SMS kalau boleh kepada musuh saudara. Terus ajak ini, janji ya kalau aku bebas kamu tak ajak makan ke restoran yang paling mahal. Oh enggak, amin. Itu caranya mengampuni. Amin. Loh kok? Oh mungkin saudara bingung, restoran paling mahal itu kalau duit konti, saudara ngomong begitu. Oke, pokoknya ajak makan lah, walaupun bebek goreng nggak apa-apa sudah. Yang penting berdamai mulai hari ini. Ayat terakhir Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Gampang kok saudara hidup dengan Bapa di surga. Apa tadi syaratnya? Menyerah. Wes gitu aja, nggak usah macam-macam. 14 Ibrani 12. Berusahalah. Nah kalau ada kata berusahalah, itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Nah tergantung kita. Maka itu kalau untuk mengampuni jangan doa puasa. Kamu kenapa doa puasa 3 hari? Aku minta kuasa untuk bisa mengampuni orang. Itu gak perlu didoakan. Itu tergantung kita mau atau tidak. Berusaha apa? Baca 1, 2, 3. Hidup damai dengan berapa orang? Nah awas jangan bilang gini. Berusaha hidup damai dengan semua orang kecuali tonggoku, mertuaku. Apa? Awas gak ada kecuali lo ya. Semua orang itu berapa? Iya semua tanpa terkecuali, kecuali orang-orangan. Pokoknya orang berdamailah. Sebab dan kejarlah perdamaian. Saya mau ganti kata yang tepat, bukan kekudusan, perdamaian. Sebab tanpa perdamaian dengan semua orang, 1, 2, 3, tidak seorang pun akan melihat Bapa di surga. Nah, ayo saya pakai bahasa Indonesia. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Kata Tuhan walian. Nah itu dia. Kalau kata Tuhan kita balik jadi hantu, maka itu kalau kita baca pakai terjemahan bebas, barang siapa tidak mau berdamai dengan semua orang, maka yang dilihat adalah hantu. Maka itu kalau sering mimpi setan-setan terus, langsung capan yang musuh itu akeh. Nggak betul nggak? Kalau hidupnya nggak berdamai dengan semua orang, mimpinya setan terus. Karena cuma memang mereka yang bisa dilihat. Betul? Tapi kalau kita berdamai dengan semua orang, kita bisa melihat Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan, hantu nggak bisa datang kepada kita. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Maka itu banyak orang Kristen masih merasa bangga kalau ada orang, wih orang itu kok punya indera keenam ya. Tiap kali masuk rumah orang, wih ada kaki jalan nggak ada tubuhnya. Nanti pindah ke rumah, wih ada kepala di situ. Jangan bilang hebat, ini nggak beres. Kok setan tok yang dilihat? Betul nggak? Pernah tuh ada orang Kristen, ayo panggil dia, sungguh, lu ngawur panggil dia bagaimana? Itu nggak beres hidupnya. Jangan bilang kalau ada pendeta atau orang Kristen yang hobinya lihat setan itu rohani. Tidak, itu rohana saudara. Karena yang Papa janji kita ngelihat dia.
Tuhan lihat musuhnya. Betul tidak? Nah kan aneh kalau ngaku Kristen lebih sering lihat hantu daripada lihat Tuhannya. Aneh itu. Betul gak? Masih banyak gak orang Kristen muji-muji orang yang kayak gitu? Salah. Jadi kalau ada orang yang ngaku Kristen seringkali mimpi setan, ketemu setan, dia yang gak beres. Karena janjinya kita bisa melihat Tuhan. Senang gak kalau lihat Tuhan? Senang, luar biasa. Ya, ngelihat pacar bisa jengkelin kadang-kadang kalau mendekatinya. Tapi kok lihat Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengakhiri Tuhan. Kita buka Roma 8 ayat 1. Ada janji yang luar biasa dari Tuhan kita. Sungguh ajaib. Roma 8 ayat 1. Demikianlah kapan? Sekarang. Sekarang itu kapan? Kalau baca besok? Sekarang salah. Ini hebatnya Alkitab itu. Alkitab ini up to date.